Ya, cukup fantastis kalau melihat pergerakan emas di minggu lalu. Total kurang lebih apapun yang terjadi dengan gap down yang besar berhasil ditutupi hanya butuh waktu 1 minggu. Bahkan mayoritas 3/4-nya itu ditutupi di hari Senin saat awal terjadinya gap down 79 poin. Wow. Dan apa yang terjadi sepanjang minggu yang lalu pun itu pun tidak pernah terjadi atau nyaris bisa dibilang impossible. Tapi impossible is nothing. Kalau Anda lihat dari pergerakannya, ternyata bounty hunter atau bargain hunting atau apapun istilahnya berhasil mendorong emas kembali ke titik aman. Ya, 1779 lalu kemudian ditutup dengan 1777. Kalau melihat dengan grafik weekly-nya berarti otomatis semua gap itu ditutup. Apakah ini berarti triple bottom berkuasa? Ya, kita tinggal tunggu lanjutannya. Artinya, walaupun ini disebutnya triple bottom karena dia mengalami pantulan atau rejection di bagian-bagian support, maka yang harus kita tentukan nantinya adalah di bagian level resistennya. Tapi sampai saat ini dengan kembalinya ke titik tengah saja, itu menandakan isyarat bahwasanya emas belum selesai. Apakah seperti demikian? Mungkin saja, tapi semuanya akan terjawab di minggu depan dengan Jackson Hole Symposium. Oke, terkait dengan data ekonomi malam ini yang relatif sepi, saya rasa kita tidak akan terlalu banyak mengupas dari sisi fundamental karena kenyataannya memang tidak ada data ekonomi. Tapi yang jelas, angka COVID yang melonjak di hampir seluruh dunia, bahkan hampir memaksa semua negara melakukan lockdown, maka ini adalah pertanda yang buruk untuk pemulihan ekonomi. Jadi pertanyaannya adalah apakah Fed akan senekat itu atau memang sudah saatnya dia melakukan penarikan stimulus atau pengurangan pembelian aset. Nah, taper ini baru akan diumumkan perkiraannya di pertemuan Jackson Hole atau mungkin saja di pertemuan bulan September. Jadi sebetulnya apapun yang terjadi di minggu ini, biasanya market akan kecenderungannya tetap berhati-hati dan cenderung tidak terlampau agresif terlebih dulu. Karena mereka akan menyimpan tenaga, menyimpan fokus mereka utamanya adalah di Jackson Hole Symposium. Jadi FOMC minutes saya rasa tidak akan terlalu menjadi pergerakan ataupun trigger yang sangat besar di minggu ini. Retail sales juga saya rasa esok akan diperkirakan dengan rilis data yang melemah dan itu sangat wajar. Jadi kemungkinan potensinya saya hanya berharap akan terjadi koreksi sedikit untuk hari ini, kemudian dia akan kembali berkembang untuk melakukan kenaikan. Tapi teritori resisten 1793, 1796 itu akan menjadi musuh besar bagi bullish. Apakah dia sanggup untuk melewati apa tidak? Atau mungkin saja dalam beberapa tahap lalu kemudian barulah dia jebol atau tembus sampai 1800, atau bisa saja sama sekali tidak tembus dan akhirnya tersungkur kembali. Dan bahkan saya mewaspadai kalau misalkan ternyata dia kembali tergelincir di bawah 1755. Ya, tergelincir di bawah 1755 di minggu ini akan mengakibatkan hal yang cukup fatal dan bisa saja kembali di bawah 1700. Dari sisi DXY sendiri sebetulnya memberikan isyarat akan terjadi pelemahan lanjutan. Bahkan treasury yield sudah sesuai dengan apa yang kita perkirakan di grafik 2 minggu terakhir. Kita lihat technical view 16 Agustus 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 16 Agustus 2021 jam 11:27 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat langsung dari sisi DXY dan juga treasury yield, di mana hari ini sangat sepi data, tidak ada data yang terlampau fantastis untuk sektor atau kawasan Amerika dan juga beberapa kawasan tentunya. Hanya saja tadi pagi beberapa data dari Jepang terkait dengan GDP yang sebetulnya agak sedikit bagus ya, dan juga dengan data industrial production dari China yang meleset dari perkiraan. Nah, sekarang kita akan lihat dari sisi dolar sendiri atau DXY. Ternyata minggu lalu atau di hari Jumat terjadi penurunan yang sangat signifikan dan persis dengan dugaan kita. Ya, kalau misalkan Anda lihat di sini saya perbesar, kita menantikan formasi dari bearish candle ataupun yang kita sebut dengan double top. Lalu kemudian ada kemiripankah atau kemiripan polakah dari sisi kiri dengan sisi kanan? So far ya, hanya di sini dipersingkat. Kalau kemarin kita sudah kupas di hari Jumat bahwasanya di bearish engulfing lalu ditemani dengan doji candle, lalu ada bullish candle, lalu kemudian candle kelima baru dia mulai penurunan. Anda lihat di sisi kanan, dia 4 candle saja dia langsung mulai penurunan cukup fantastis. Jadi ini mempersingkat ruang gerak untuk kenaikan DXY ataupun dolar. Nah, otomatis kalau kita lihat seperti ini adalah bearish engulfing-nya dan juga peluang dari
double top nampaknya masih akan terus berlanjut untuk penurunan. Itu adalah neckline di 91.83. Ya, ini cukup jauh sebetulnya, 92.548 sampai ke 91.79. Saya rasa dengan minimnya data ekonomi berarti kita bisa menggunakan sisi teknis di mana MACD menunjukkan sudah cross kembali dan bahkan histogram sudah berwarna merah. Sementara itu di sisi H4 yang surprisingly juga ternyata persis dengan apa yang kita duga. Ya, penurunan tetap sama dan memang dia gagal kembali up di atas zona arsir kita, resisten ketiga kita, lalu kemudian dia mulai penurunan bahkan sudah mencapai teritori atau mendekati teritori 92.40. Inilah teritori support kedua ya berarti ya. Dan berarti sekarang resisten pertama di 92.71, ini support pertama, dan support keduanya berarti di 92.08. Oke, panahnya akan saya hapus karena saya melihat sesuatu hal yang cukup menarik di sini. Kalau kita rangkum secara keseluruhan di sisi ini, top pertama, top kedua, tapi kalau kita lihat secara singkat saja di grafik atau bagian kanan, kita melihatnya mungkin ini small left shoulder, ini bagian head, ini adalah bagian right shoulder. Artinya kalau misalkan dipersatukan, berarti kita mendapatkan head and shoulder di sisi kanan, jadi sangat wajar dia mulai penurunan. Berarti kalau misalkan lihat seperti ini, Anda tinggal mengukur saja areal ketinggiannya, seperti itu. Nanti kemudian Anda akan mendapatkan teritori yang pantas yang diperkirakan akan menjadi targetnya. Wow, ternyata dia ada kemungkinan tembus zona support pertama dan mendekati ke support kedua, walaupun mungkin tidak akan terlampau dalam. Sisi kiri ternyata secara historicalnya ada di teritori 92.27. Jadi ini bisa terjadi dan akan sangat layak untuk ditunggu. Nah, tapi kurang lebih panahnya sekarang seperti ini. Jadi biarkan saja dia mengalami kenaikan, tapi kenaikan pun kita perkirakan dia tidak akan terlampau dalam. Jadi kemungkinan dia hanya sekedar singgah terlebih dulu, atau kita sebutnya dengan pullback. Kemudian nantinya dia akan mengalami penurunan langsung seperti ini. Ya, walaupun kita memperkirakannya mungkin tidak akan terlampau jauh, tapi this is worth it. Jadi dia hanya sekedar retest, lalu kemudian melanjutkan penurunannya. Nah, terkait dengan treasury yield, di weekly-nya cukup menarik karena juga shooting star dan dia mengalami penurunan kembali, bahkan MACD-nya sudah mulai mendekat ke zero line. Dan ini mengakibatkan grafik daily-nya berarti sesuai dengan perkiraan kemarin yang kita sempat prediksikan itu akan terjadi rejection di area resisten, persis sama sekali ya. Ini sama sekali betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Double ya, ini adalah shooting star ya, ada doji candle yang sama, lalu kemudian dia hanya sempat nempel sedikit langsung kemudian tertekan. Sisi lain juga di grafik keempatnya ternyata sesuai dengan panah pula, bahwasanya area arsir merah betul-betul disambangi ya, walaupun di sini sempat kita sebutnya sideway, lalu kemudian panah sesuai ya turun, tapi dia baru setengahnya bermain di teritori trendline ya, trendline biru dan trendline merah. Technical view gold 16 Agustus 2021 jam 11.34 waktu Indonesia bagian barat, high 1782.40 dan low 1775.30, running price 1775.90. Melihat dari potensi pergerakan yang kemarin, ya kemarin saya sudah jelaskan kenapa saya memilih untuk melakukan sell, karena adanya candle ini ya, tapi juga tidak tertutup kemungkinan itu bisa gagal kalau misalkan ternyata running price berada di atas area high 12 Agustus, dan itu yang terjadi di hari Jumat, dan sifatnya biasanya akan terjadi reversal. Tapi it's okay, apapun itu ternyata dia mengalami kenaikan dan menutupi gap ya, jadi menutupi gap dan cukup berhasil bahkan melewati gap tersebut, karena di hari Jumat 2 pekan yang lalu di tanggal 6 Agustus itu adalah ditutup di 1761, sementara minggu yang lalu di hari Jumat itu berhasil sampai zona 1779 dan ditutupnya di 1777.90. Wow, ini suatu hal yang fantastis karena diawali dengan gap down yang cukup besar 79 poin, something big yang biasanya itu baru akan dibalas agak lama. Ternyata itu cukup dalam waktu 1 minggu itu sudah selesai, bahkan diawali di hari Seninnya pun sudah terbalas dengan sekitar 72 poin. Oke, berarti keadaan tersebut apakah akan berlanjut apa tidak? Nah, ini yang harus kita waspadai. Jika memang ternyata dipandang ini sebagai long bullish trend ya, dalam 1 minggu full dia bullish, maka hati-hati, mungkin saja akan tergelincir terlebih dulu, atau kita sebutnya dengan correction, karena murni di sini tidak ada koreksi yang sangat-sangat mencolok. Jadi itu yang harus diwaspadai secara teknis. Tapi
kurang lebih Fibonacci retracement yang kita gunakan sepanjang ya sampai detik ini pun ini masih tetap ada ya. Jadi kurang lebih dari kenaikan sampai penurunan sampai nyaris dijebol, ternyata dia berhasil bangkit lagi ke titik tengah. Jadi saya belum hapus Fibonacci retracement-nya. Cukup menarik. Jadi kita bisa menggunakan 61,8% di 1768 dan 50% di 1797. Jadi perkiraannya kalaupun mulai kenaikan dia akan mentok di 1797 terlebih dulu. Apalagi kalau lihat dari areal biru ini yang pernah menjadi horor bagi kondisi bearish yang lalu, di mana dia sempat menahan di 1793 1794 atau kurang lebih yang 1790 1794 ya. Nah, ini akan menjadi area resisten yang cukup tangguh. Tapi di sisi bearishnya 1768, lalu kemudian juga 1761 dan terakhir adalah 1750. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi H4, ya ini masih saya gunakan juga Fibonacci retracement dari area high 1831 sampai area low 1679. Kemudian juga saya kemarin juga sudah sempat memberikan remarks di situ. 50% berarti dalam medium bearish, lalu kemudian kalau misalnya 38,2% masih strong bearish dan 61,8% berarti weak bearish. Dan artinya kalau 61,8% tersebut ditembus berarti itu sudah meminimize atau memperkecil ruang gerak untuk bearish trend ya. Kenapa bearish trend? Karena Fibonacci retracement yang kita gunakan adalah dari high ke low ya, itu aturan dasarnya. Nah, berarti otomatis yang paling simpelnya 61,8% sekarang menjadi pondasi support. Itulah sebabnya alasan kenapa saya memberikan rekomendasi buy on dip-nya di kisaran 72 ataupun 74 ya. Jadi secara singkatnya di situ, lalu kemudian pantulan diharapkan sampai teritori yang biru inilah 1790. Tapi saya rasa akan ada kendala di zona 1783. Jadi harap berhati-hati kalau sudah berada di atas tersebut. Dan itu terbukti tadi pagi sudah mencapai teritori high 1782 tapi dia langsung turun ya. Dan waspadai kalau penurunan di bawah 1768 berarti dia akan ada kurang lebih 1758 dan juga 1753 ya, itu yang akan menjadi support dan sebetulnya idealnya memang di area tersebut. Dan kalau Anda ingat 2 hari terakhir di minggu lalu saya sempat remarks di situ ada kemungkinan potensi double top ataupun cup and handle, dan ternyata cup and handle lah yang menjadi pemenang. Bahkan di hari Jumat saya sudah warning ini kemungkinan jadi bagian candle ataupun handle-nya, lalu kemudian kalau tembus bagian resisten itu bisa lanjutkan kenaikan sampai zona 61,8% dan itu yang terjadi ya. Dan walaupun kita kena SL tapi suggestion di video ataupun di garis atau grafik pagi hari kami sempat memberikan rekomendasi switch strategi menjadi buy kalau misalkan teritori resistennya ditembus. Nah, lalu kemudian untuk hari ini grafik H1 menunjukkan hal yang hampir sama. Tapi karena kemarin kita rising wedge ternyata digagalkan dengan penembusan resisten, maka sebetulnya zona ideal untuk lakukan buy itu akan berada di teritori 1758 1760 ya. Jadi ini yang kemungkinan akan menjadi teritori ideal, tapi support terdekat itu akan berada 1772. Jadi ya, kalau Anda memilih untuk menunggu sampai zona 1758 1760 silakan. Tapi kalau misalkan Anda cukup agresif dan cukup berani untuk melakukan buy, saya rasa 1770 sampai 1774 itu sudah menjadi teritorinya. Sampai saat ini low berada 1775 dan suggestion kami adalah buy on dip 1772 ataupun 1774.40 sampai TP pertama 1777.70 dan 1784.40 sebagai TP kedua, stop lossnya di 1767.00. Dan ingat, kalau Anda menanti di 1758 1760 tentunya SL dan TP silakan sesuaikan dengan masing-masing. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.